Halo sahabat rantau semua dimanapun Anda berada sahabat ya. Nah, kembali lagi saya menyapa-nyapa sahabat. Eh, Sahabat rantau semua dimanapun berada, semoga sahabat sehat-sehat walafiat, lancar segera urusan kerjanya, semoga lancar juga rezekinya. Ya, kali ini kembali lagi di Sasak channel perantauannya. Saya mau mengingatkan sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat perantau yang senior, yang junior maupun yang pemula ya. Saya akan mengingatkan sedikit hal lah. Oke lah. Oke sahabat, mungkin kita bakar rokok dulu, jadi kaku saya mau ngasih ingatannya nih. Oke sahabat, bakar rokok dulu. Hidup di perantauan ini memang keras ya sahabat ya. Ya keras-keras, tergantung lah tempatnya kita. Kadang-kadang tempatnya kalau enggak mengenakan, enggak mengasihkan, ya itu yang kerasnya itu. Lebih-lebih lagi kalau majikan atau bos kita itu keras orangnya, wah, dalam hati kita mau lempar. Tapi gimana pun sahabat ya, yang kita namanya kuli itu memang kita harus nurut lah. Kalau masih wajar pekerjaan yang disuruh ya kita harus nurut lah. Kita yang namanya kuli ini ya memang harus begitu, kita harus sabar-sabar. Namun jangan lupa sahabat ya, sesibuk-sibuk sahabat dimanapun berada, sekiranya sahabat itu muslim ya, sempatkanlah untuk sholat, untuk apa ya, jangan ya terlalu dilupakan lah. Namun kadang-kadang kita pura-pura lupa itu ya, selagi kita masih sehat, masih kuat ya, usahakanlah tunaikan sholat, kalau bisa sholatlah tepat waktu ya sahabat ya. Ini penting sekali ini, percuma kita cari uang saja ya, uang untuk dunia aja, untuk akhirat kita juga sekalian kita cari walaupun di perantauan sahabat ya. Dan juga sahabat-sahabat yang sudah lama di perantauan ya tentunya sudah mendapatkan cuan banyak ya sahabat ya, alhamdulillah ya. Namun saya mau mengingatkan, sekiranya sudah banyak rezeki ya amalkanlah sedikit rezeki yang sudah diperoleh ya. Karena di setiap rezeki kita itu ada juga rezeki orang yang dititipkan melalui rezeki kita tersebut lah. Paling tidak sumbangkan ke anak yatim, ke masjid lah. Tidak perlu banyak lah, tidak perlu banyak, yang penting yang dikit-dikit amat lah. Hitung-hitung jadi amal ibadah kita untuk akhirat kita kelak ya. Dan juga pentingnya kita bersedekah itu terutama untuk makanan rohani kita lah. Nah kalau sudah rohani kita kenyang, otomatis pikiran kita tenang, kita tidak was-was. Nah, contoh-contoh makanan rohani itulah sejenis sedekah, ibadah, entah itu ibadah sedekah, ibadah sholat. Nah ini yang penting sekali ini, entah itu baca Quran. Nah, kalau sudah rohani kita kenyang, otomatis pikiran kita itu tenang, kita tidak gelisah. Mungkin jasmani kita sudah banyak makan macam-macam yang enak-enak, yang mahal-mahal ya, tapi namun kadang kita lupa makanan rohani kita tidak pernah kasih makan sehingga lapar. Nah itu bawaannya, kalau rohani kita lapar, kita selalu gelisah, tidak pernah tenang, hal semua ada tapi gelisah terus. Nah itulah contoh-contohnya itu ya. Terlebih-lebih kalau kita di perantauan ini ya kadang-kadang saking stresnya kita menghadapi pekerjaan, terus majikan kita itu galak lah misalnya, otomatis double kita itu stresnya ya. Udah rohani kita lapar lagi kena tidaknya kalau rohani kita itu kenyang, seberat-berat apapun, sekeras-keras apapun itu yang kita hadapi, mungkin masih kita bisa sabar lah. Nah,
dan itu kuncinya kesabaran juga itu. Kalau sudah rohani kita kenyang pasti kita akan sabar juga ya. Oke sahabat, saya hanya mengingatkan aja ya, saya mengingatkan aja, saya bukan ustadz bukan apa ya, mungkin dibandingkan sahabat semua di sana itu mungkin lebih tinggi ilmu agamanya dari saya hanya mengingatkan aja ya, kan kita ini manusia ya, manusia sifat baru itu tidak pernah luput dari lupa, salah, hilap itu, apalagi yang suka pura-pura lupa itu ya, saya ingatkan aja ini ya. Nah saya hanya mengingatkan untuk diri saya pribadi juga sih sahabat ya, saya juga lebih parah orangnya ya, perlu diketahui saya juga parah orangnya. Jadi di sini saya hanya mengingatkan aja, bukan menggurui, bukan menceramahi ya. Baik sahabat, gimana pun keadaan kita di perantauan ini, kita harus kuat sahabatnya ya. Yang namanya kita perantau ini harus kuat. Anak perantau itu tidak boleh lemah itu, mental baja harus. Jangan kalah sama anak yang sekolah yang sekolah fakultas tinggi apalah itulah. Kita juga sama bisa, kita ibarat kita sekolah di sinilah di perantauan kita menempuh pendidikan, kita melanjutkan pendidikan kita ya. Ya mungkin kita kalah makan bangku sekolah sama orang-orang yang lain, namun tidak bisa dikalahkan kita dalam hal di perjalanan, entah itu dia apa-apa, tidak bisa. Kita memang bodoh, tapi tidak mudah dibodoh-bodohin anak rantau itu ya. Itu kita juga anak rantau itu punya gelar S2 itu ya, perlu diketahui ya. Gelar anak rantau juga S2 itu, bukan yang kuliah aja gelar S2, kita juga gelarnya S2 loh ya. Bagi anak perantau yang belum mendapat gelar S2 itu ya merantau teruslah biar sampai mendapatkan gelar S2. Gelar S2 itu adalah selalu sabar. Nah itu dia gelar kita, selalu sabar ya. Memang kita itu harus sabar sebagai perantau itu. Nah, kalau belum sabar merantau itu terus merantau sampai dapatkan gelar itu. Gelar itu hanya bisa kita rasakan ya sahabat ya. Itu gelarnya kita perantau selalu sabar S2 itu luar biasa itu ya. Saya yakin sahabat perantau semuanya itu di sana itu kuat-kuat. Nah, kuat sabar. Apalagi yang lagi-lagi pacaran ini, sabar menahan rindu, sabar menahan kangen. Nah, itu dia, makanya di perantauan ini kita melanjutkan S2 kita ya. Kita menguji kesabaran kita juga itu. Oke sahabat ya, semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezekinya lancar, dijauhkan dari segala mara bahaya. Semoga cepat tercapai apa segala niat cita-citanya ya. Amin amin. Namun bagi yang sudah lama ya di perantauannya, kalau sudah disuruh pulang sama keluarga, jangan dilanjutkan kerjanya, disuruh pulang ya pulang lah dulu. Sebagus-bagus apa kerjaan Anda itu lah, mintalah cuti untuk pulang, temui keluarga Anda, mungkin kangen. Kalau kita kehilangan pekerjaan itu insya Allah bisa kita cari ya, tapi kalau sudah kehilangan keluarga itu ya susah juga kita nyarinya. Kalau kehilangan keluarga itu, apalagi kehilangan orang tua tidak sempat kita lihat, terus kita nantikan untuk pulang, keburu orang tua kita meninggal. Nah itu disitulah nanti kita menyesalnya sahabatnya. Jadi sebelumnya itu ya kalau diminta pulang lah dulu ya. Kalau sekiranya pekerjaan sahabat di sana itu bagus, minta izin cuti, nah, nanti kembali lagi setelah sebulan 2 bulan ke. Saya juga demikian juga lah, tapi saya belum disuruh pulang. Ini minta disuruh pulang nanti saya ini, tapi saya tidak minta lah kalau disuruh pulang sendiri. Pernah sih dulu disuruh pulang, tapi ya cuan belum ada ini, belum dapat cuan. Oke, mungkin sampai di sini aja ya untuk video-videonya ya. Ini saya hanya mengingatkan sahabat ya, bukan saya menggurui sahabat soal yang tadi ya. Saya hanya mengingatkan karena
sebaik-baik orang itu ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu kan orang yang terbaik itu kan. Nah jadi saya mau bermanfaat lah. Oke lah, saya tutup videonya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam anak rantau, semangat terus ya, berjuang pantang mundur. Kalau toke macam-macam aja kan langgar kalau salah.